Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Pritim 46. Pagi hari yang sangat cerah ini guys, kurang lebih ini sekitar pukul setengah 7 pagi. Dan saya sedang berada di puncak Bogor. Kemarin saya sudah melakukan perjalanan ke Cianjur, ke tempat saudara saya. Dan saya pengen mengabadikan momen di puncak Bogor karena memang puncak itu nggak pernah membosankan. Dan ada muka baru setelah relokasi puncak Bogor yang bisa bikin perjalanan kita jauh lebih nyaman. Oke, yang belum subscribe jangan lupa untuk di subscribe. Dan saya doakan semoga teman-teman semua dimanapun berada semoga sehat, kemudian dimudahkan segala urusannya, pekerjaannya, dan bisa sukses. Dan terutama kita nih harus bahagia dengan apa yang kita punya, karena manusia memang tidak akan pernah merasa puas. Jadi biar kita merasa bahagia itu kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki guys. Oke, kita lanjutkan perjalanan karena pagi ini sangat indah sekali. Kita lihat di sebelah kanan ini ada sunrise di atas puncak Bogor guys. Dan buat teman-teman yang pengen ke puncak Bogor, saya sih sangat menyarankan mending berangkatnya subuh-subuh deh atau malam sekalian, karena disitulah view terbaik dari puncak Bogor. Di sebelah kanan ini masih banyak tempat untuk disinggahi, tempat istirahat. Dan di sebelah kiri ini dulunya warung yang sangat terkenal namanya Warpat. Ya mungkin terkenalnya karena makanannya mahal atau apa itu. Tapi yang jelas warung tersebut sudah direlokasi dan sudah ditertibkan, sudah bersih guys. Dan sekarang di pinggir-pinggir sebelah kiri ini sudah lebih rapi dan kita bisa langsung melihat pemandangan puncak Bogor yang begitu indah guys. Di samping kiri ini sudah dibatasin dengan pagar-pagar tralis warna hitam seperti ini guys. Nah, sudah cukup rapi, tapi masih ada satu punya restoran Asep Strawberry. Nah, itu mungkin saya kurang paham bagaimana, mungkin ada kejelasan terkait dengan sertifikat penggunaan tanah. Nah, inilah kondisi puncak Bogor. Kalau tadi ke arah Cianjur mataharinya masih sangat cerah, tapi ke arah Bogor kota ini sudah mulai berkabut guys. Memang namanya puncak itu nggak bisa ditebak ya. Seperti kondisi sekarang, tadi di sebelah kanan ke arah Cianjur itu terang, masih terlihat keindahan sunrise-nya. Tapi ke arah Bogor ini sudah mulai mendung, seperti akan turun hujan. Jangan lupa buat teman-teman yang mau touring, dianjurkan untuk mempersiapkan segala hal yang kita perlukan untuk touring, mulai dari cek-cek kendaraannya, kemudian jangan lupa untuk menyiapkan budget yang cukup berarti ya sesuaikan dengan kebiasaan kalian gitu. Nggak perlu memaksakan untuk tinggal atau nginep di hotel yang bagus, cukup yang penting kita bisa istirahat dan kita bisa melanjutkan perjalanan gitu ya. Terus jangan lupa di kondisi yang seperti ini, apalagi kalau kita sudah memasuki bulan-bulan di akhir tahun, jangan lupa untuk selalu mempersiapkan jas hujan guys, karena itu sangat penting. Selain jas hujan, kalau teman-teman nggak punya raincoat atau jas untuk sepatu, ya siapin juga sendal jepit gitu ya. Nah, ini banyak banget dari tadi yang naik ke atas. Bis-bis juga bisa lebih leluasa kalau berangkat pagi guys. Ini kalau berangkatnya di atas jam 12 siang udah jelas pasti macet. Oh ya, buat teman-teman yang hobi touring juga, jangan lupa untuk selalu menyempatkan touring ya. Karena ternyata sebetulnya touring itu ya mungkin terkenalnya baru sekarang mungkin ya. Kalau orang-orang zaman dulu kan memang juga sering keluar kota naik motor, perjalanan jauh mungkin dari kampung, dari Jawa Tengah atau Jawa Timur menuju Jakarta, yang kerjanya itu dan tinggalnya di Jakarta.
yaitu mereka secara tidak langsung sudah melakukan hobi itu gitu ya. Mereka touring dengan jarak jauh, bahkan ada yang berangkat sendirian ataupun ada yang berangkat dengan keluarga atau di saat kita sedang mudik guys. Nah, touring bisa sendirian, bisa juga bareng-bareng gitu ya. Nah, kalau kita sendirian kayak saya touring ke puncak dengan tujuan ada untuk silaturahmi ke saudara saya yang ada di Cianjur dan di Bogor. Jadi ya sekalian kita silaturahmi, kita juga punya saudara, keluarga, ya sekalian bikin konten yang mudah-mudahan teman-teman suka dan bisa memberikan sedikit manfaat ilmu ke teman-teman, semoga bisa bermanfaat gitu ya. Dan bisa juga bareng-bareng gitu ya. Kalau kalian berangkatnya sendirian, kalian memang harus mempersiapkan diri mental fisik yang prima gitu ya, karena ya kalian sendirian gitu, kalian tidak berpacu dengan orang lain dan kalian menikmati perjalanan. Kalian mau jalannya kenceng atau lambat ya itu terserah. Tapi kalau rame-rame kita memang harus sedikit menurunkan ego. Mungkin yang biasa kita bawanya kenceng, tapi karena ramean ya kita harus mengutamakan keselamatan dan kekompakan tim yang sedang kita bawa gitu. Ini pemandangan di puncak yang sangat keren, dan di tampilan video saya pertama itu saya menggunakan alat ini guys. Jadi saya sudah beli dari online shop, harganya cukup murah, sekitar 100 ribuan, dan bisa dipasang di stang kalian atau di spion kalian. Itu biar nanti tampilan GoPro-nya juga jauh lebih keren dan nggak perlu pakai tangan ya. Nah, ini di sebelah kiri saya ini ada motor Honda FU ya, memang keren. Buat teman-teman yang mau jalan-jalan gitu ya, entah itu ke puncak Bogor atau kemanapun, tetap jangan sampai melupakan ibadah teman-teman ya. Jadi ya sejauh apapun kita pergi, ya kita ini pasti akan jauh lebih tenang kalau kita selalu mengutamakan ibadah. Itu buat teman-teman yang muslim, mungkin yang non muslim mohon maaf bisa menyesuaikan saja. Jadi di muslim itu kan ada kemudahan ya, kalau ada kita mengikuti perjalanan atau pergi ke suatu kota, itu kan ada kemudahan dalam Islam. Jadi bisa kita menjamak qosor kalau sudah di atas sekitar 81 km. Nah, koreksi jika saya salah. Dan itu bisa kita gabungkan nih antara misalkan sholat zuhur dengan sholat asar, bisa digabungkan di awal atau juga bisa digabungkan di akhir, dan kita juga bisa merangkum menjadi 2 rakaat. Nah, bagi teman-teman karena sudah diberikan kemudahan sama Tuhan gitu ya, jadi kita ini kalau hidup sesuai dengan norma ajaran Tuhan memang jauh lebih tenang dan jauh lebih nyaman, bisa membuat perjalanan kita jauh lebih menyenangkan guys. Dimanapun kapanpun jangan lupa untuk tetap melaksanakan ibadah ya guys. Oke, kita lanjut. Ini di sebelah kanan sudah dibatasin dengan pembatas-pembatas. Sepertinya nanti akan dibangun juga pembatas jalan, entah itu yang dicor seperti yang hitam dan kuning ini, atau juga pembatas jalan yang seperti ini, atau yang seperti di atas tadi yang menggunakan tralis. Tapi kalau teman-teman kesini, saya jamin ini betul-betul menyenangkan sekali. Kita bisa lebih fresh melihat pemandangan, apalagi kalau teman-teman jalan kesininya pagi-pagi seperti saya. Kita bisa nikung belok ke kanan dan ke kiri, ini menyenangkan guys. Jadi asik banget sumpah. Nah, kalaupun teman-teman yang mungkin nggak terlalu suka kecepatan, ya kita juga santai-santai saja bawa motor. Ya ngapain gitu kan? Kita harus kebut-kebutan di jalan. Karena memang yang saya rasakan kalau kita ngebut dengan kita pelan-pelan ini, feel-nya itu beda teman-teman. Sesekali kita mungkin pengen melaju dengan lebih cepat karena ada urusan tertentu, tapi kalau sedang touring begini asiknya
sesuai dengan kecepatan yang bisa kita kontrol saja gitu. Misal kalau teman-teman enaknya bawa motor di kecepatan 70 sampai 80 km per jam, ya sudah di situ saja. Kalaupun di atas itu ya sesekali kalau jalanannya lagi lurus gitu ya. Tapi kalau yang sukanya santai ya udah santai saja gitu. Jadi kita nggak usah terlalu ngikutin ya, maaf, moge-moge gitu. Moge kan memang didesain dengan cc yang jauh lebih besar. Kita mengikuti sesuai dengan apa yang kita bisa dan kita mampu aja guys. Dan itu bisa jauh lebih tenang ke diri kita sendiri, nggak terlalu capek, dan kita juga lebih enjoy menikmati perjalanan. Apalagi buat temen-temen yang motornya motor kopling. Sama kayak motor saya kopling ini guys. Kalau teman-teman sering kebut-kebutan dengan motor kopling, apalagi sering tangkap kopling pas masuk ke jalanan yang memang padat, itu kondisi badan kita sangat terkuras guys, jauh lebih cepet capek. Jadi ya kita pinter-pinter modif motor kita supaya perjalanan touring ini jauh lebih asik dan menyenangkan dan gak terlalu pegel. Buat teman-teman yang pengen nonton juga tips anti pegel buat touring, itu bisa tonton di video saya yang sebelumnya, itu udah ada dan teman-teman bisa ditonton ya. Dan jangan lupa kalau kalian suka touring, bisa juga dipasang spare part yang bisa membantu kalian buat setidaknya meringankan beban diri kalian saat membawa motor ini. Bisa pakai windshield biar nggak terlalu terkena hembusan angin yang kenceng gitu ya. Bisa juga pakai untuk holder HP biar kalian juga bisa lihat kondisi jalan, arah map, jadi nggak terlalu pegel harus buka dan masukin lagi HP kita sekalian. Dan posisi holder HP-nya ini yang paling tepat memang di depan guys, karena ada kan yang masanya itu di samping kiri, di stang kiri atau di stang kanan. Kalau menurut saya bisa-bisa aja, tapi secara penglihatan mata kita jauh lebih presisi kalau holder HP-nya itu di depan. Jadi kita nggak usah lagi tengok-tengok ke arah kiri atau kanan untuk sekedar melihat jalanan gitu ya. Tapi itu menyesuaikan lagi dengan motor yang teman-teman gunakan. Terus juga kita bisa pasang untuk tempat menyimpan minum, bisa di stang atau bisa di samping juga bisa. Atau teman-teman yang motornya memang matic, itu jauh lebih enak ya, nggak usah pakai tempat holder minum, sudah ada tempat penyimpanan yang biasanya ada di depan di bawah stang motor. Dan juga motor saya ini dipasang jalur slider. Nah, posisinya ada di bawah mesin dan saya setting biar kaki saya bisa selonjoran guys. Atau mungkin teman-teman bisa juga pasang crash bar. Jadi memang crash bar itu fungsinya kalau teman-teman amit-amit gitu ya, nauzubillah kecelakaan, itu bisa sedikit membantu untuk melindungi mesin teman-teman biar nggak langsung kena, dan juga bisa melindungi kaki teman-teman biar seenggaknya kalau jatuh itu nggak terlalu langsung kena kaki karena tertahan oleh crash bar tersebut. Kalau saya sendiri, saya jujur belum menggunakan crash bar karena memang bagi saya ngerasa cukup dengan jalur slider, karena saya pengen lebih simple aja sih. Ya motor ini memang bukan motor gede gitu ya, tapi kalau pakai crash bar jauh lebih gede kelihatannya ya. Tapi kalau saya lebih senang yang simple-simple. Buat teman-teman yang punya motor CB 150R dan pengen dimodif dengan crash bar, itu teman-teman bisa pakai dan bisa bikin motornya jauh lebih gede ya. Oh iya, jadi teman-teman kalau misalkan ke Puncak Bogor, nah ini sekarang jauh lebih asik daripada yang dulu-dulu, karena memang pemandangannya di atas itu sudah lebih rapi. Tapi walaupun menuai pro dan kontra, ya kita selalu berupaya untuk mendukung pemerintah aja teman-teman. Ya jangan sampai upaya atau kebijakan dari pemerintah itu tidak kita dukung, karena pasti sudah dipikirkan apa manajemen resikonya, kemudian mungkin
keuntungan dan kekurangannya, tapi yang jelas ini adalah upaya pemerintah untuk mengurai kemacetan yang biasanya itu uh, selalu kita temuin di hari Sabtu atau Minggu ataupun di hari weekend guys. Dan sebetulnya saya juga kadang heran ya, kenapa orang-orang pengen ke puncak Bogor gitu ya, apalagi yang tinggalnya atau bekerja di Jakarta. Sebetulnya masih banyak banget tempat yang bisa kita kunjungin selain puncak Bogor. Jadi bukan lagi kita ini harus tiap malam minggu atau liburan selalu ke puncak Bogor. Banyak ada juga di Citorek misalkan, yang puncak eh, di atas langit gitu ya, ada jalanan di atas langit karena memang kondisinya dataran tinggi dan di situ sering ada kabut, jadi seperti di daerah Dieng ya, Jawa Tengah. Nanti juga insya Allah kalau saya ada waktu luang, mungkin saya nanti ajak teman-teman juga, kita mau sekalian touring santai ke Citorek atau ke Ujung Genteng sekalian ya. Atau nanti pas saya mudik misal ke Pangandaran, nanti saya bikinkan video dan saya akan ngambil jalur yang terbaik buat teman-teman. Kalau touring itu keren banget pokoknya. Kalau kalian ke pantai Pangandaran, ada satu jalur yang kalian harus coba. Walaupun jalurnya sedikit lebih muter, tapi view pemandangannya itu bakal memanjakan mata teman-teman. Nah, buat teman-teman juga nih, kalau saya ini kadang sering mengambil hikmah dari suatu perjalanan gitu ya. Terkadang touring itu seperti kita menentukan jalan hidup sendiri sebetulnya guys. Contoh, kita ini kan uh, ada yang sudah punya motor duluan karena dibelikan orang tua, atau kita memang harus berusaha sendiri untuk membeli motor itu sendiri. Nah, tapi pada intinya pada saat kita menentukan motor apa yang mau kita beli atau kita pakai, itu adalah jati diri kita sendiri guys. Nah, jadi menentukan itu terkadang memang lebih mudah daripada kita untuk mempertahankan gitu, ada peribahasa begitu. Jadi kalau teman-teman contoh dari awal sudah punya motor Matic misalkan, atau kayak saya punya motor Honda CB 150R Streetfire. Nah, kalau misalkan saya selalu mengeluh, banyak yang bisa saya keluhkan. Contoh, motor saya ini motor kopling. Motor saya juga jauh lebih capek daripada motor Matic gitu ya. Motor saya kalau tidak pakai stang 3 revo, itu posisi berkendaranya akan menunduk guys, dan itu bisa bikin bahu kita lebih pegel. Motor saya nggak ada tempat penyimpanan barang, cuman ada mungkin bisa nyimpen alat-alat obeng di bawah jok, itu pun tempat penyimpanannya sangat kecil. Terus motor saya juga ya mungkin karena motor lama ya, keluaran tahun 2016, sangat kalah gitu tampilannya dengan yang keluaran tahun 2024. Tapi itulah sebetulnya kuncinya. Kalau kita selalu mengeluh, kita ini yang gak akan pernah menikmati apa yang kita punya itu. Kadang kita tuh selalu membandingkan dengan orang lain gitu ya. Kayak contoh, walaupun motor saya begini, tapi saya pengen gitu punya motor yang seperti teman saya, misalkan pakai X-Max atau pakai motor Ninja ZX 250, sampai-sampai kita harus memaksakan ngutang ke bank atau misalkan pinjol, minta ke orang tua maksa. Bahkan ada kasus-kasus yang sampai membunuh orang tua, itu sangat tidak dianjurkan teman-teman. Jadi apapun itu, cobalah kita harus menikmati, kita juga harus bersyukur, dan kita rubah nih apa yang kita punya, kita perbaiki dan kita sempurnakan supaya hidup kita ini jauh lebih bermakna teman-teman. Jadi nggak usah lagi kita berkejar-kejar dengan orang lain, itu membuat hidup kita ini lebih tenang. Kayak saya modif motor ini biar lebih enak dipakai, biar lebih nyaman untuk perjalanan jarak jauh, dan tampilannya jauh lebih keren. Oke? Kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. See you soon on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.